Semoga acara hari ini dapat membawakan knowledge baru di dunia neonatologi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini seperti biasa saya akan membawakan tentang volume garanti atau volume target ventilations. Mungkin yang udah sering didengar, tetapi waktu pelaksanaannya, kau ketawa, waktu pelaksanaannya nggak pernah benar. 1000 kali dibilang 1000 kali salahnya gitu ya. Jadi saya cuma dikasih waktu setengah jam. Biasanya saya menerangkan ini 1 jam aja yang dengerin udah sakit kepala gitu. Apalagi 1,5 jam, tapi nggak apa-apa, saya hanya membicarakan yang penting-penting aja. Slide. Ini outline yang akan kita bahas. Nah, ini adalah konsep dasar untuk volume target ventilation ya. Tujuannya adalah untuk memventilasi paru dengan tidal volume yang benar gitu. Jadi dia jangan jump out, maksudnya volume tidalnya itu stabil gitu, nggak ada yang naik tiba-tiba drop sehingga menurunkan volutroma, dan juga fluktuasi dari volume tidalnya juga menurun, minute volumenya juga fluktuasinya tidak berubah. Jadi minute volumenya kalau bisa menurunkan variasi dari minute volumenya, dan lebih stabil CO2 ya, lebih stabil CO2, dan CO2 yang stabil itu akan menurunkan fluktuasi di cerebral blood flow dan menurunkan resiko brain injury ya. Ini saya mau ingatkan yang ini ya. Nah ini ya, stable. Kalau kita punya pasien, kita pasang volume garanti. Kalau kita belum bisa membuat AGD-nya stable CO2, berarti kita belum benar. Belum benar. Settingnya belum benar. Monitoringnya belum benar. Ya, tahu nggak, baru-baru ini ada penelitian di kita nih di RSCM. 5 tahun yang lalu angka IVH kita tinggi untuk bayi-bayi kita yang kecil, 40%. Setelah itu 2 tahun terakhir angka IVH-nya itu turun 20%. Dengan teknik yang baru-baru, pakai EEG monitor lah, saturasi otak lah, segala macem lah. Turun nih 20% dari 40%. Dilihat nih faktor resiko apa ini yang membuat IVH-nya masih positif 20%. Tahu nggak apa jawabnya? Satu adalah bayinya kecil, gestasinya kecil, wajar. Bayi kecil semuanya memang IVH umumnya. Satu lagi apa faktor risikonya? Ventilasi mekanik. Ya, jadi perdarahan otak itu tergantung kita setting ventilatornya bener enggak. Kalau enggak bener ya udah, CO2-nya naik turun. Coba deh masing-masing punya pasien, lihat itu backnya ke belakang, bener enggak CO2-nya. Kalau udah up, naik turun enggak stabil, CO2-nya udah siap-siap untuk IVH ya. Nah, kita juga mencegah volume tidal yang rendah karena menimbulkan atelektoma dan hiperkarbia. Nah, ini udah koheren tahun 2017, yang terbaru belum ada. Ternyata volume garanti itu dia mencegah kematian, mencegah PPD, pneumotoraks, perdarahan otak tuh ya. Jadi perdarahan otaknya tuh grade 3, grade 4 lebih tinggi dengan kalau dia pakai pressure control ya, dibandingkan dengan volume garanti. Begitu juga dengan IVH grade 3, 4 atau PVL. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip pengoperasian dari volume garanti atau volume target ventilation? Jadi kita sebagai dokter men-set target volume tidal ekspirasi yang kita mau 4,5, mau 5 gitu ya. Kemudian ventilator mengukur volume tidal ekspirasi setiap inflasi dan secara otomatis mengadjust PIP untuk inflasi berikutnya ya.
on the same type trigger and untrigger and deliver volume tidal around the set level ya. Jadi nanti lebih jelas di sini. Ini sorry, saya ini adalah PIP ya. Kita pengen target volumenya segini. Nah, begitu target volume sehingga ventilator yang ini memberikan PIP sesuai dengan target volume yang sebelumnya. Kalau target volumenya sudah tercapai, maka pressure-nya akan sama dengan yang PIP. Tapi kalau target volumenya turun, dia akan menaikkan pressure-nya. Begitu sampai normal, dia akan memberikan next-nya sama dengan yang ini karena dia lihat oh ini normal, saya akan memberikan sama. Tapi begitu ditinggiin lagi, maka ininya lebih tinggi. Begitu ini lebih tinggi dia naikkan. Jadi dia berusaha untuk membuat tidal volume ini stabil. Nah, ini keuntungan daripada volume target ventilation adalah kalau dia pakai pressure control. Saya mau tahu deh, semua di sini saya mau tanya, masih ada nggak yang pakai pressure control? Kadang-kadang, kadang-kadangnya karena apa? Ya udah, kalau udah sensor saya udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya, jadi semua juga pakai volume garanti ya. Jadi kalau misalnya pakai pressure control, kita bayinya volume tidalnya 4 mili, kemudian kita kasih surfaktan, parunya mengembang, maka volume tidalnya akan meningkat. Ini juga sama volume garanti, begitu kita kasih surfaktan maka PIP-nya akan menurun dengan membuat supaya volume tidalnya sama. Jadi pada prinsipnya adalah volume garanti itu membuat volume tidalnya selalu sesuai dengan target yang kita minta. Kalau ini kan naik ya, kecuali kita turunkan PIP-nya. Keuntungannya dia bergema ya. Keuntungannya adalah dia mempertahankan constant tidal volume ya, dan juga mencegah overdistensi dan follow trauma karena surfaktan treatment ataupun perubahan daripada compliance dan resistance ya. Secara otomatis dia menurunkan pressure support level selama weaning. Nah, ini adalah meta analisisnya. Semua kita udah tahu ya bahwa volume target ventilation itu menurunkan IVH grade 3, pneumotoraks ya, udah terbukti, mortality, BPD, death or BPD ya. Jadi artinya nggak wajar aja gitu kalau kita nggak benar IVH-nya akan tinggi. Nah, indikasinya ya biasa seperti indikasi yang lain ya, bayi yang perlu intubasi, ataupun bayi yang apnu, ataupun bayi yang memerlukan pemberian surfaktan. Kontraindikasinya ini terserah, tergantung alatnya. Ada yang 50, ada yang 65 ya. Enggak, kalau ada leaknya 65, ada yang 50 itu terserah mau yang mana, tergantung alatnya. Nah ini pengguna, nah ini yang saya pengen tahu, assist control volume target ventilation versus SIMV volume target ventilation. Ternyata yang ini, setting yang ini lebih stabil volume tidal ekspirasinya dan oksigennya lebih baik dan takipnunya menurun ya. Jadi sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang memakai assist control tambah volume target ventilation pada saat bayinya lahir? Kemudian ekstubasi tanpa SIMV. Tinggi dong. Bagus. Ya, hasilnya memang lebih bagus. Daripada kita winning dari assist control ke SIMV langsung ekstub. Nah, tapi hati-hati untuk bayi yang kecil. Ya, 4, 5 kadang-kadang belum bagus compliance-nya, bukan karena parunya nggak ngembang, tapi otot pernapasannya, kadang-kadang dia apnu, kadang-kadang dia lemah ya. Nah, tapi kalau untuk bayi katakanlah 1 kilo ke atas, biasanya dari assist control volume target ventilation kita ekstubasi tanpa melalui SIMV. Nah, ini juga ya kalau kita suction nih bayinya ya, SPO2-nya lebih cepat kembali ke normal ya, dan saturasinya pada saat suction kan kadang-kadang saturasi turun ya,
Nah, turunnya itu tidak seberat kalau kita memakai volume garanti, turunnya tidak terlalu berat. Ini trigger and untrigger, saya langsung aja ke sini. Nah, ya. Ini kan flow, ini pressure. Jadi gini, bayi itu kalau dia bernapas, ya, bernapas. Ini kan set volume tidal yang kita inginkan. Kalau dia bernapas, dia pressure-nya nggak tinggi, PIP yang muncul nggak terlalu tinggi. Tapi kalau bayinya itu misalnya untrigger, dia nggak napas, apnu, dia memerlukan pressure yang tinggi untuk mencapai set tidal volume yang kita inginkan. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba misalnya pressure-nya itu sebentar ini, sebentar turun, sebentar ini. Lihat itu trigger atau untrigger. Jadi yang kita bandingin adalah trigger sama trigger. Jadi kalau ini nih, trigger, kita bandingin, oh iya ternyata pressure-nya relatif stabil, berarti nggak ada perburukan. Jangan mikirnya begitu untrigger, kok PIP-nya naik nih, jelek nih bayinya gitu, enggak. Jadi membandingkan untrigger, kan ini stabil ya. Nah itu seperti targetnya tercapai, ya dikit, kalau dikit turun ya paling dia naik dikit gitu ya. Jadi PIP yang kita lihat pada saat menggunakan volume garanti itu, lihat apakah itu trigger atau untrigger. Ya, supaya kalau bayinya napasnya bagus 60 kali, 70 kali ya pasti semuanya trigger. Tapi kan ada bayi yang kadang-kadang napasnya 30 kali. Kita, ya kan, ada yang bukan 30 deh, kita settingnya 40 misalnya, tapi dia ada 50. Tapi nanti tiba-tiba turun lagi. Nah itu kita menganggap itu untrigger. Ya. Nah ini settingnya. Minute ventilation ya, volume tidal kurang volume dead space dikali rate. Nah anatomical dead space itu kan 2 sampai 2,5 mili per kilo. Jadi volume tidal yang kita sering pakai adalah 2 kali nih. 2 kali sama 2,5. Jadi 4 sampai 5. 2,5 dikali 4 sampai 5 ya. Nah, apa yang terjadi nih? Ini perkara volume tidal bisa hancur bayi kita. Volume tidal awal ya. Volume tidal awal itu kalau kita nggak bener bayi kita hancur. Ya, kan itu banyak tuh setting, kalau bayinya 700 volume tidalnya 6. Kalau bayinya 1 kilo volume tidalnya 5. Terus ikutlah itu si teori itu. Nah tapi lihat dong bayinya, kalau bayinya HMD grade 4 ya nggak apa-apa pakai 6. Tapi kalau bayinya udah dapat pematangan paru, waktu lahir pun FiO2-nya cuma 25-30. Ya jangan dong pakai 6. Iya kan? Pakailah 4,5. Kalaupun mau pakai 5 atau 6 ya cepet di winning, sebelum di AGD udah di winning volume tidalnya. Emang agak susah ya kalau nggak ada pasiennya nih. Nanti kita bahas lagi di target. Nah ini kalau RDS itu kan 4 sampai 6 mili ya, is often considered, tergantung kondisi bayinya. Di atas 1 kilo 4 sampai 4,5, di bawah 1 kilo 4,5 sampai 5, dia bawah 800 gram itu 5 ya. Ini macam-macam, setiap jurnal itu mempunyai volume tidal yang berbeda. Kalau saya kalau lihat FiO2-nya udah tinggi nih, kayak gitu intubasi nih, susah nih kita tungguin. Kita lihat waktu kita intubasi kok pressure-nya kita perlu tinggi ya. Nah kalau pressure-nya perlu tinggi, FiO2-nya juga 40, 50 gitu ya. Ya kita ya udah deh pakai 5 lah. Ya kan? Nah, tapi begitu kita intubasi dia FiO2-nya cuma 25, terus PIP-nya cuma 15-20, ya pakailah 4 atau 4,5 supaya dia tidak wash out. Kalau dia wash out, CO2-nya akan drop. Ya IVH, benar nggak? PVL. Ya, jadi itu yang jangan jadi patokan utama, lihat kondisi bayinya pada saat lahir. Tidak pukul rata. Dulu saya ingat banget itu, begitu ada statement kalau bayinya 6 on misalnya, harus 6.
Harus 6 mili per kilo, semua dikasih 6. Pokoknya lahir semua 6. Bayi nggak dilihat itu berat, HMD berat apa enggak. Kenapa riwayat intubasinya diintubasi karena apa? Mana udah dikasih surfaktan, udah dikasih surfaktan di delivery room masih dikasih 6, habis itu was out CO2-nya 20. Udah nggak bener. Ya, jadi lihat kondisi bayinya. Nah ini kalau kita mau setting ya, kita harus meningkatkannya itu volume tidalnya itu 0,5 mili per kilo ya. Jadi kalau 4 ya 4,5 naikinnya, jangan 4,2. Saya jadi pusing kalau ronde. Kok 4,2 dok nih naikin? Kenapa 4,2? Naikinnya setengah aja. Ngapain sampai 0,2, 0,3? Saya juga pusing sendiri gitu ya. Jadi naiknya setengah ya. Pokoknya CO2-nya antara 40 sampai 50. Nah, kalau dia BPD beda. Kalau dia BPD memang nih, kalau kita kan BPD beratnya itu jarang ya. Maksudnya jarang. Kalau di luar negeri tuh bayi 3 on, 3,5, 4, itu BPD-nya berat banget gitu. Nah, itu dia sampai tinggi segitu 5 sampai 8 mili per kilo ya. Nah, jadi tergantung target volume tidal tergantung penyakitnya. Mau BPD beda dong volume tidalnya, apnu beda dong volume tidalnya, HMD beda, hernia beda lagi. Ya kan saya udah sering ngajarin yang perlu monitoring. Kita tahu volume tidal kita benar dengan memonitor tren daripada si minute ventilationnya ataupun tren daripada PIP-nya. Nah ini set Pmax. Pmax ini kan kita selalu set 25 sampai 30 ya. Kalau nggak ngerti Pmax nggak usah pakai volume garanti. Bayinya hancur. Ya, jadi kalau harus ngerti nih Pmax. Pmax itu misalnya gini. Kita VTP nih waktu lahir, VTP-nya 20/5, katakanlah 20/5. Udah saya pakai 4,5 dikonek ke si ventilator pakai volume tidal 4,5 mili per kilo. Nah begitu keluar 4,5 mili per kilo, keluarlah itu PIP-nya di monitor itu kira-kira 25. Nah Pmax-nya harus kita setting berapa? 30, jangan disetting 25. Kagak ngerti, begitu alarmnya bunyi, alarmnya ditekan, diem aja. Setiap bunyi ditekan, karena nggak ngerti mau diapain, bukan ditanya alarmnya kenapa bunyi ya gitu. Ya kan perawat juga sama, ngikutin dokternya. Begitu alarm bunyi tekan, dok ini salah nih, alarmnya nggak bener nih. Padahal Pmax-nya nggak dinaikin gitu ya. Jadi memang mesti kalau udah sering sih nanti pasti ngerti, ini udah pinter-pinter nih SP2-nya. Nah kita mesti cek ya apakah volume tidal yang kita setting itu memang terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi cek Pmax-nya, dinaikkan Pmax-nya ya. Dan pasien itu harus diassess kalau PIP-nya secara progresif meningkat, apalagi PI-nya persisten di atas 30, mungkin kita perlu HFO ya, atau ada pun alarm flow tidal volume ya. Jadi kalau saya langsung Oke, saya langsung aja karena saya cuma dikasih setengah jam, nggak keburu. Ini penting sekali. Kalau volume tidalnya tidak tercapai, misalnya kita setting 4,5 tapi di monitor kok cuma 4, ya kan? Pasti alarmnya bunyi kan? Nah kita mesti tahu kenapa ini volume tidal saya rendah, alarmnya bunyi. Kita cari tahu kenapa rendah. 1, bisa karena adanya leak, ya. Kedua, baby splinting, jadi fighting gitu loh dia, ngelawan si ventilator. Ketiga, dia untriggered, apnu, beda PIP-nya pasti naik kalau dia apnu. Perhatiin deh, kalau bayinya apnu dengan bayinya bernapas PIP-nya beda. Dia perlu pressure lebih tinggi, atau memang parunya jelek ya, atau ada pneumotorak, atau ETT-nya posisinya nggak benar. Ini harus diperhatiin setiap volume tidalnya rendah. Jangan mikir kalau udah volume tidalnya rendah, cuman mikirin Pmax. Ya, tapi nggak dicari penyebabnya kenapa. Jangan-jangan bayinya udah jelek gitu. Nah ini setting awal, saya paling suka setting ini ya. Hampir semua bayi saya setting ini. 4,5, 25, 5 ya. Nah sekarang backup rate yang terbaru itu dia malah 50. Dia nggak pakai lagi 60.
Dia pakai 50. Malah ada yang terbaru yang tahun 2021 dia pakai backup airnya 40 untuk volume garansi, ya. Nah, jadi mungkin kita nanti ini tahun 2010 ya 60, tapi 2021 40 backup airnya. Kenapa? Kenapa 40? Kenapa enggak 60? Kan pertanyaan gitu. Apa? Kenapa? Karena kita pengen membuat si bayi itu bernapas. Ya, bernapas. Jadi, nah ini nih tahun 2021 nih guideline-nya. Kalau dia di bawah 1 kilo, kita pakai volume garansi, pakai tidal volume 5. Pmax-nya 25, PEP-nya 5, inspiration 0,3, backup rate-nya 40 kali per menit. Tapi kalau misalnya napas bayinya ikut 40 kali per menit, minute ventilation-nya tidak tercapai seperti yang kita mau. RR-nya diapain? Dinaikkan, ya, dinaikkan. Jadi jangan, 40 kali per menit minute ventilation-nya nggak tercapai, RR-nya nggak dinaikin. Ya gimana mau tercapai minute ventilation-nya, kan nggak tercapai terus nanti. Walaupun tidal volume yang kita minta udah 5 gitu misalnya, ya. Nah ini juga kalau di atas 1 kilo dia malah lebih rendah tidal volume-nya, ya. Cuman Pmax-nya 30 karena dia perlu pressure yang lebih tinggi sama yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah rekomendasi setting seluruh. Nih contoh-contohnya lah, ini macam-macam ya. Nanti boleh dilihat sendiri. Saya nggak bahas detail. Pokoknya kita pakai misalnya contoh pasien BPD. Kita boleh pakai volume tidalnya 5,5 sampai 6,5. PIP-nya Pmax ya. Pmax itu PIP limit itu sama dengan P maksimum. Kita boleh kasih 26. Ya, kenapa? Karena meningkatnya anatomical dan alveolar dead space kalau pada BPD. Rasionalnya untuk PIP-nya adalah compliance-nya memburuk, ya, makanya kita kasih yang kayak seperti ini, lebih tinggi dia. Ini juga sama ya. Nah kita lihat di sini hernia diafragmatika dia nggak terlalu tinggi, tapi kalau BPD bisa sampai 12 yang severe BPD, ya. Jadi itu kalau udah biasa megang bayi, nggak usah ngapal-apal ini, udah aja kayak feeling aja gitu, pas tengah, oh ya 5. Nah begitu, saya tanya dulu, begitu misalnya bayi lahir 1 kilo, tadi 1 kilo katanya nggak usah dari 1 kilo 9 on, tadi dikasih 5 mili kan, 5 mili per kilo tidal volume-nya, terus di-connect ke ventilatornya. Apa yang dilihat supaya kita tahu tidal volume yang 5 mili tadi benar? Apa yang kita lihat? Jangan nunggu AGD masih setengah jam lagi. Dalam setengah jam itu kita bisa merubah semuanya tanpa AGD. Minute ventilation, ya. Kalau minute ventilationnya kurang, diapain? RR-nya kan? Nah, tadi kan saya bilang RR-nya 40 kali per menit. Kalau minute ventilation-nya turun, RR-nya dinaikin kalau dia apa? Kalau dia 40 kali per menit. Tapi kalau dia napas 60 kali per menit, masa RR-nya yang dinaikin, kan gak ada artinya. Nah, jadi yang dinaikin apanya? Tidal volume-nya. Jadi gak nunggu AGD. Monitoring itu penting. Lihat trennya, ini jangan cuma lihat sesaat, gak dilihat tren ke belakang. Kalau misalnya minute ventilation-nya tinggi, diapain volume tidalnya? Ya berarti yang 5 tadi salah. Dia cuma perlu di bawah sampai 4,5. Kamu lihat terus ventilatornya. Saya mau minute ventilation targetnya segini. Begitu udah mencapai target minute ventilation yang kita mau, maka tidal volume kita itu udah bener. Jangan takut, AGD-nya pasti nggak jelek. Nggak IVH bayinya. Nah cuman apa yang salah? Nih, siapa yang sering kita salah, kenapa? Perawatnya nggak diajarin. Yang monitoring perawatnya. Kalau perawatnya nggak pinter, dia nggak ngasih tahu ke kita. Kalau itu udah nggak bener gitu. Kalau kita mau duduk di situ lebih bagus. Saya nggak, kalau intubasi saya, apalagi pakai surfatan, saya nggak berani nggak di situ sampai AGD. Jadi misalnya setengah jam lagi AGD, dalam setengah jam tuh saya ngotak-ngatik gitu terus sampai supaya minute ventilation-nya normal. Saya otak-atik, turunkan ini, naikkan. Nanti pas setengah jam saya lihat pasti AGD-nya oke. Baru saya pulang kalau di swasta. Ya. Mohon maaf dok, waktu 5 menit lagi dok. Ya. Nah ini apa yang kita evaluasi kalau ada, apa yang kita evaluasi
setelah kita connect si bayi ke ventilator ya biasa ya, biru enggak, bayinya nyaman apa enggak, terus kita auskultasi kiri kanan sama apa enggak, seperti biasalah kalau kita intubasi, dan kemudian dilihat ventilator grafiknya, nanti Dr. Rosi akan beritahu, lihat monitornya ya, jangan nggak dilihat monitor, termasuk tren, nggak boleh hanya sesaat. Ya boleh di situ juga. Nah ini bagaimana kalau CO2-nya tinggi, ya udah naikkan tidal volume atau backup rate-nya dinaikkan. Ini udah tau lah ya semuanya. Kalau CO2-nya rendah, apakah RR yang kita kasih terlalu tinggi. Nah bayi prematur itu gini, saya nggak salahin, kadang-kadang memang dia 20%, walaupun setting kita benar, dia CO2-nya wash out. Kenapa? Ketakip nggak bisa kita tahan. Saya nggak tahu, dia nggak ada agitasi, nggak ada pain, nggak ada sakit, tapi dia takip terus. Jadi akhirnya wash out. Nah itu saya nggak bisa salahkan gitu kalau CO2-nya rendah ya. Jadi kalau dia ada agitasi, makanya dikasih sedasi. Ingat nggak orang Jepang kalau bayi di bawah 1 kilo sebulan dikasihnya sedasi, ya untuk mencegah terjadinya IVH. Winning, kalau mau di winning, kita lihat yang tadi misalnya PP-nya pada saat awal 20 bisa di winning jadi 15, berarti ini paru bayinya membaik. Begitu juga kita winning backup rate-nya ya 20 kali per menit. Nah ini target volume tidalnya kita winning 0,5, jangan pakai volume garanti di bawah 3,5 mili per kilo ya, walaupun CO2-nya sudah wash out ya. Kita mempertimbangkan ekstubasi kalau min airway pressure-nya 8-10, tidal volume-nya 3,5-4,5, hasil analisis gas darahnya normal. Siap untuk diekstubasi. Nah ini sering sekali nih. Ini kalau bayinya itu di bawah 1 kilo, selalu di PIP-nya 10-12 nih baru pada berani ekstub. Kalau bayinya di atas 1 kilo, 10-15 baru berani ekstub. Dengan FiO2 di bawah 0,35. Jadi artinya kalau saya nih, kalau udah di bawah 16, saya planning untuk ekstubasi. Itu aja. Cuman jangan lupa si pep test ya. Nah ini juga sama ya, saya nggak detail lagi. Ini troubleshooting, aduh nggak sempat nih. Jadi kalau troubleshooting, kalau volume tidalnya rendah, kemungkinan bisa karena parunya tidak membaik ya, atau ada leak, atau ada PIP limitnya yang terlalu rendah ya. Jadi actionnya ya sesuai dengan penyebabnya. Nanti bisa dibaca ya, nanti slide-nya dikasih. Ini juga ya kalau ventilatornya tidak mencapai PIP, mungkin PIP-nya tidak tercapai, makanya tubing disconnection ya, atau memang ada volume tadi yang kita berikan terlalu rendah ya untuk bayinya. Ini mungkin ini udah mirip tadi ya dengan yang saya terangkan. Nah ini bagaimana kita mencegah overventilation ya, bayinya biasanya diem karena CO2-nya wash off, dia nggak bernapas ya, turunkan volume tidalnya. Terus auto triggering ya, jangan lupa kadang-kadang di sirkuitnya itu ada air sehingga si ventilator menganggap itu pernapasan bayinya, sehingga napasnya ventilatornya memberikan pressure yang sangat sering mengakibatkan CO2-nya rendah. Ini juga kalau over ventilation, cek auto triggering juga sama ya. Dan ini under ventilation. Nah ini yang paling sering adalah under ventilation ya. Biasanya bayinya tiba-tiba sesek. Nah penyebabnya bisa karena kekurangan surfaktan, kita kasih surfaktan, atau bisa karena pneumotoraks, kita pasang chest drain, atau bisa memang Pmax-nya nggak tepat sehingga volume tidalnya rendah, atau kemungkinan adanya volume tidal yang kita kasih kerendahan ya. Jadi under ventilation dia, kita tingkatkan volume tidalnya. Terus ada short inspiratory time, dan kita cek flow dan grafiknya. Tidak adekuatnya flow ya, terutama untuk high rate, kita cek pressure atau grafiknya. Ini surfaktan treatment sama ya, dalam 30 sampai 60 menit setelah kita berikan surfaktan, maka PIP-nya secara otomatis akan turun. Nah, ini adalah
keberhasilan dari satu volume target ventilation, perhatikan ETT leak-nya itu harus di bawah 50%, kalau bisa tergantung alat. Pmax-nya itu set di bawah, di atas PIP yang muncul di bayinya. Inspiratory pressure-nya itu mencapai plateau. Set volume tidal itu cukup untuk mensupport bayi tersebut bernapas, ya. Sirkuit gas flow dan PEP adekuat untuk infant kondisi bayinya. Ya, ini yang penting. Jadi what do we know about volume guarantee, same or lower PIP? Jadi PIP-nya itu akan otomatis turun sendiri kalau bayinya perbaikan, lebih stabil volume tidal, hipokardianya sedikit, lebih baik menggunakan assist control volume ganti dibandingkan SIMV plus volume garanti, lebih cepat recovery kalau kita suction bayinya, dan pro-inflammatory cytokine-nya itu 5 mili per kilo, ya, jadi bagus. Dan higher volume tidal itu dibutuhkan untuk bayi-bayi yang BPD. Jadi sebagai conclusion, a coherent systematic review mensupport penggunaan volume target ventilation pada bayi prematur bila memerlukan ventilasi mekanik. Terima kasih.